Keterangan kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Tentang kekejian babi berkali-kali Nabi Isa Al-Masih mengambilnya jadi perumpamaan. Malahan dua orang yang dirasuki setan di Gadara, setan-setan yang merasuknya itu telah diusir oleh Nabi Isa dari dalam tubuh orang itu dan disuruh masuk ke tubuh babi. Setelah setan-setan itu masuk ke tubuh babi itu, berlompatanlah babi itu dari tempat curam masuk ke tasik dan habis mati semua di sana. Dengan demikian payahlah untuk mencari tafsir yang lain bahwa Nabi Isa atau ajaran agama beliau yang asli membolehkan makan babi yang keji itu, yaitu babi tempat menghalau setan itu. Dengan ini pula teranglah tidak jujurnya mereka yang mengatakan bahwa hanya Islam yang mengharamkan daging babi. Cuma babi masih dimakan oleh orang Kristen setelah agama ini dipeluk oleh orang Romawi. Karena memang banyak hukum Taurat yang didinginkan saja oleh pembawanya ke Romawi. Sebab orang Romawi memang tidak suka menjalankannya, di antaranya bersunat. Namun, barang siapa yang terpaksa bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Terpaksa karena tidak ada lagi makanan yang lain sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian. Pada waktu itu diadakanlah ruksoh, yaitu keizinan memakan yang terlarang itu, yaitu semata-mata karena mempertahankan nyawa. Malahan kalau tidak dimakan sehingga membawa kematian karena lapar, dihukumlah oleh agama sebagai orang yang menyia-nyiakan agama dan lagi tidak melampaui batas. Artinya, kalau sudah hilang lapar, segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun atas orang yang terpaksa. Karena itu lalu memakannya dan Maha Penyayang. Karena sayang kepada hambanya, Allah tidak suka hambanya itu mati kelaparan. Padahal jalan buat mempertahankan hidup masih ada. Di sini kita mendapat pedoman bahwasanya sekeras-keras hukum, tetapi pengecualian mesti ada. Tidak suatu diri diberati memikul beban yang tidak kuat jiwanya memikulnya. Dan menjadi haram pula lah hukumnya menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bahkan wajiblah mempertahankan hidup dengan segenap usaha. Itulah sebabnya diadakan azimah, yaitu kekuatan wibawa hukum. Tetapi di samping itu diadakan pula ruksoh atau pengecualian atau dispensasi. Adapun bagaimana batas-batas di antara azimah dan ruksoh? Apabila masanya diperbolehkan ruksoh, meskipun banyak juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama fikih. Oleh karena sejak beberapa ayat yang sebelumnya kita sudah dididik mempergunakan akal dan memperhalus perasaan dengan mengingat bahwa Allah pengampun dan penyayang. Terserahlah kepada diri kita iman di mana batas-batasnya itu. Sebab yang dipanggil di sini nyatalah orang yang beriman. Niscaya orang yang beriman itu halus perasaannya dan dapat merasakan mana yang diridhoi Allah dan mana yang dicela oleh Allah.